Salam saudara-saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Kolose 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan. Ada orang yang kehadirannya sangat diharapkan oleh orang lain. Namun sebaliknya juga, ada juga yang kehadirannya tidak diinginkan oleh orang lain. Orang yang kehadirannya sangat diharapkan oleh orang lain itu biasanya adalah orang yang menyenangkan, sehingga diharapkan hadir. Sepertinya di sini Epafras juga menjadi orang yang kehadirannya sangat diharapkan oleh orang lain. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang menyenangkan. Epafras ini adalah pribadi yang menyenangkan. Nah, nama Epafras dalam bahasa Yunani, Epafras, yang artinya menyenangkan, bagus. Jadi bukan kebetulan pribadi yang satu ini menyandang nama Epafras, sebab ternyata hidupnya juga mencerminkan arti namanya. Menyenangkan, bagus. Nah, pertama saudara-saudara, Epafras ini adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Epafras adalah seorang pelayan atau hamba Kristus Yesus. Dia adalah hamba sejati. Apa yang dia lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Epafras ini rela menderita. Dia rela menderita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ini bisa disaksikan oleh orang lain. Penjara adalah bukti bahwa Epafras mau mempersembahkan dirinya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diemban si Epafras ini. Nah, yang kedua, Epafras adalah pribadi yang menyenangkan hamba Tuhan. Dia pribadi yang menyenangkan hamba Tuhan, yaitu Paulus. Paulus tak segan memberikan kesaksian yang baik tentang Epafras ini. Itu berarti bahwa kehidupan dan pelayanan Epafras sangat memuaskan, yang membuat hati Paulus senang. Lebih dari itu, Paulus menyatakan bahwa dia sangat mengasihi si Epafras ini. Tentu saja karena Epafras layak dikasihi. Nah, Paulus oleh sebab hidup dan pelayanannya tersebut, dia mengatakan bahwa Epafras ini layak untuk dikasihi. Nah, saudara-saudaraku, apalagi kemudian Epafras menjadi teman sepenjaranya Paulus, yang berarti apa yang dilakukannya adalah meneladani Paulus yang bermuara pada hasil yang sama, yaitu penjara. Lalu yang ketiga, Epafras ini adalah pribadi yang menyenangkan hati orang lain. Dalam hal ini adalah hati jemaat Tuhan. Tidak diragukan lagi saudara-saudara bahwa Epafras ini telah menyenangkan jemaat Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa jemaat Tuhan selalu ada di dalam hati Epafras. Terbukti bahwa dia selalu berdoa
untuk mereka. Bukan hanya berdoa saudara-saudara, bukan hanya berdoa saja, tetapi Epafras pun selalu berjuang untuk kemajuan iman jemaat Tuhan itu. Dan jemaat Tuhan sendiri menyaksikan betapa setianya Epafras ini. Apa yang telah Epafras lakukan ini tentu saja sangat menyenangkan hati jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Epafras ini adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hamba Tuhan Paulus, dan menyenangkan hati jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Nah, sudah seharusnya saudara-saudaraku kita meneladani Epafras ini, yaitu menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan sampai hidup kita justru menyusahkan orang lain, terlebih lagi menyusahkan hati Tuhan. Kita bisa mengevaluasi diri kita setiap saat. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan atau belum? Tandanya, apakah kehadiran kita diharapkan oleh orang lain atau malah sebaliknya ditolak? Tidak diharapkan. Karena apa? Menjadi pribadi yang menyenangkan adalah penting. Karena itu bisa menjadi sarana pemberitaan kabar baik. Menjadi pribadi yang menyenangkan adalah sebuah pintu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mau dan mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.